Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Budian akan menjelaskan terkait beberapa peraturan tentang pelajaran kimia. Karena pembelajaran kita agak berbeda dengan semester sebelumnya ya. Kita belajar dari rumah. Jadi silahkan kalian berusaha semaksimal mungkin untuk memahami materi pembelajaran. Dan untuk pembelajaran kimia itu sendiri, di sini Budian akan menggunakan tutorial melalui video dan juga materi yang akan Budian share dalam bentuk PDF. Jadi silahkan nanti semuanya di-download, kemudian kalian pelajari, kemudian nanti kalian akan mengerjakan soal yang akan Budian upload di Zoologi. Nah, sebelumnya Budian minta maaf karena mungkin untuk videonya kurang jelas. Ini Budian memakai kamera HP yang ala kadarnya, jadi Budian mohon maaf sekali kalau misalnya videonya ala kadarnya. Nah, ini kita akan belajar tentang hidrokarbon di bab 1 ini. Jadi hidrokarbon itu apa? Oh ya, sebelumnya sambil Budian ngomong menjelaskan seperti ini, kalian juga lihat bagian materi 78 tentang hidrokarbon ya, agar lebih mudah untuk memahami. Oke, hidrokarbon. Hidrokarbon itu berasal dari dua kata, yaitu apa? Hidro dan karbon. Hidro itu berasal dari kata hidrogen yang punya simbol apa? H. Dan karbon yang simbolnya apa? C. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa yang namanya hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang mengandung unsur C dan unsur H, hanya dua atom ini saja. Nah, untuk perbedaannya, itu nanti kita akan membedakan yang namanya senyawa organik dan anorganik. Kalian bisa dilihat di materi PDF, sudah ada tabelnya. Senyawa organik dan anorganik itu perbedaannya bisa kalian lihat di tabel ya, untuk mempersingkat waktu saja. Nah, kemudian akan langsung membahas ke bagian keistimewaan dari atom karbon itu sendiri. Nah, untuk keistimewaannya, istimewa atom C itu apa aja sih? Yang pertama, atom C itu punya nomor atom sejumlah 6. Nah, C itu punya nomor atom 6. Seperti yang sudah Budian jelaskan di kelas 10, bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron? Atom C6 itu berarti konfigurasi elektron itu 2.4 atau bisa juga 1s2, 2s2, 2p2. Lalu berapakah elektron valensinya? Elektron valensi itu adalah elektron yang terletak di kulit paling luar. Berarti kulit paling luarnya kan 4. Sedangkan kalau ini kulit terluarnya berapa? 1 atau 2? Ya jelas 2. Nah, di kulit nomor 2 terdapat 2 subkulit, yaitu apa? S dan P. Jadi tinggal kalian jumlahkan elektron di bagian atasnya. Dijumlahkan berarti berapa? 4. Nah, berarti atom C itu punya elektron valensi sejumlah 4. Padahal yang namanya suatu ikatan, dia itu harus membentuk oktet. Oktet itu 8. Jadi kalau C baru punya 4, dia harus butuh berapa lagi? Butuh 4 ikatan kovalen dengan atom yang lainnya. Nah, kemudian itu keistimewaan dari atom C yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, karena dia terletak di periode 2, dia punya jari-jari atom yang kecil. Nah, sekarang Budian akan menjelaskan terkait dengan perbedaan hidrokarbon atau jenis-jenis hidrokarbon, tapi berdasarkan berbagai macam sisi. Yang pertama, macam hidrokarbon, gini ya. Nah, macam hidrokarbon. Yang pertama itu, atau yang A, itu berdasarkan homolog. Homolog itu berarti kekeluargaan. Nah, itu nanti akan terbagi menjadi alkana, alkena,
dan alkuna. Alkana itu ikatan tunggal, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nih, nanti akan Budian jelaskan lebih spesifik nanti ya. Kemudian yang kedua atau yang B itu berdasarkan jenis ikatannya. Berdasarkan jenis ikatannya nanti hidrokarbon terbagi menjadi 2, jenuh dan tidak jenuh. Jenuh itu apa, Bu? Jenuh itu adalah atom karbon yang seluruhnya adalah ikatan tunggal. Yang namanya ikatan tunggal berarti dia stripnya cuma 1. Cara menghafalkannya bagaimana, Bu? Kalau misalnya kalian sendirian, otomatis kalian akan merasa jenuh. Atau jika kalian jomblo, otomatis kalian akan merasa jenuh. Berbeda dengan kalau misalnya kalian ada temennya. Entah itu temennya 2 atau temennya 3. Pasti kalian akan merasa tidak jenuh. Nah, seperti itu. Untuk contohnya bisa kalian lihat di PDF ya. Nah, kemudian berdasarkan dari bentuk rantai karbonnya itu sendiri. Yang C, bentuk rantai karbon. Nah, berdasarkan rantai karbonnya nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu alifatik, alisiklik, dan juga aromatik. Alifatik itu apa? Alifatik itu berarti rantai karbonnya itu memanjang atau terbuka. Nah, terbuka. Berarti dia itu lurus, nggak belok-belok. Sedangkan kalau misalnya alisiklik itu membentuk cincin melingkar. Kemudian yang terakhir aromatik. Aromatik itu apa? Bentuk rantainya itu karbon cincin konjugasi. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat di materi PDF ya. Nah, kemudian selanjutnya Budian akan menjelaskan lebih detail tentang rantai karbon itu sendiri. Jadi, rantai karbon itu nanti akan terbagi menjadi 4. Yang pertama, atom C primer. Atom C primer itu bisa kalian simbolkan dengan 1 derajat. Yaitu apa? Atom karbon yang berikatan 1 dengan atom C yang lain. Yang kedua, atom C sekunder. Sekunder itu berarti apa? Kalau misalnya primer sudah Budian simbolkan dengan 1 derajat, berarti kalau sekunder berapa derajat? 2 derajat. Berarti dia apa? Atom C yang berikatan 2 dengan atom C yang lain. Next, yang nomor 3 adalah atom C, kan sudah primer, sekunder otomatis tersier. Berarti berapa derajat? 3, ya benar sekali. Berarti dia berikatan 3 dengan atom yang lain. Dan yang terakhir, primer, sekunder, tersier pasti kuarterner. Kuarterner itu berarti 4 derajat. Nah, 4 derajat berarti atom C yang berikatan dengan 4 atom C yang lainnya. Nah, kemudian maksudnya gimana sih, Bu? Kok ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner? Jadi misalnya kayak gini contohnya. Nah, contohnya misal Budian punya atom C sejumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan tadi salah satu keistimewaan dari atom karbon itu kan berikatan 4 dengan atom yang lain. Nah, atom yang lainnya itu apa? Karena kita membahas hidrokarbon antara C dan H, otomatis yang lainnya itu adalah H. Misal di sini ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Kita beri nomor satu persatu. 1,
2, 3, 4, 5. Maaf ya, ada suara anak saya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian, di C nomor 1 ini sudah berikatan sejumlah berapa? Garisnya sudah ada berapa? Ada 1. Berarti dia untuk membentuk 4, berarti masih kurang berapa? Masih kurang 3. Berarti kita tuliskan di sini H sejumlah 3. Paham? Masih bingung? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, di sini C-nya stripnya sudah ada berapa? Stripnya sudah ada 2. 1, 2. Berarti untuk menuju 4 dia masih kurang berapa? Kurang 2. Berarti kita tuliskan hanya sejumlah 2. Set, kayak gini. Kemudian nomor 3, dia ada berapa? 2 juga. Berarti kita tambahkan sejumlah 2. Kemudian yang nomor 4 sama ya, masih 2. Dan yang terakhir nomor 5 berapa? Nah, nomor 5 dia stripnya cuma ada 1. Berarti hanya kurang 3. Oke. Nah, kan kita baru gambar nih rantai karbonnya. Sekarang misalnya Budian minta kalian untuk menentukan mana rantai karbon yang primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Ada apa enggak? 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Oke, dilihat. CH3 berarti atom C yang mengikat 3 atom yang lain, berarti dia namanya atom C tersier. Berarti kita tulis di sini 3 derajat. Oke. Berarti yang CH3 itu otomatis dia adalah atom C tersier. Nah, CH3 kan di pojok-pojok. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya atom C tersier itu pasti terletak di bagian paling ujung. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian tengahnya itu CH-nya 2 semua. Kalau hanya 2 semua, berarti dia yang primer, sekunder, tersier, atau kuarterner. Kalau yang 2, otomatis dia adalah sekunder, ya kan? Bisa kalian lihat di sini ya, sekunder. Berarti kalau sekunder, berapa derajat? 2 derajat. Kita tulis di atasnya, 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat. Oke, paham? Nah, berarti di soal nomor 1 ini, di contoh soal nomor 1 ini, adakah yang merupakan atom C primer atau 1 derajat? Tidak ada. Berarti jawabannya 1 derajat sama dengan 0. 2 derajatnya ada nggak? Ada, Bu. Berapa? Ada 3. Berarti kita tulis 3. 3 derajatnya ada nggak? Ada. Sejumlah berapa? Ada 2 di pojok kanan dan pojok kiri. 4 derajatnya ada nggak? Tidak ada. Berarti kalau misalnya tidak ada, kita tuliskan 0. Udah ya? Masih bingung? Budian tambah 1 soal lagi. Nomor 2. Misal Budian nulis kayak gini. Nah, ada C sejumlah 4, tapi kalau ini kan cabangnya lurus ya. Rantainya lurus, sedangkan kalau ini bercabang. Jadi ada yang lurus, ada yang belok. Nah, tugas kalian berarti menambahkan hanya dulu C nomor 1, 2, 3, dan 4. C-nya di sini stripnya berapa? 1. Berarti membutuhkan H jumlah 3. C yang nomor 2 itu stripnya sudah ada berapa? 1, 2, 3. Berarti dia hanya tinggal menambahkan 1. Kemudian yang nomor 3, C-nya baru ada stripnya berapa? 1 toh. Berarti kan di sini hanya 3, hanya 3. Nah, tadi kan di contoh soal nomor 1, Budian sudah ngasih tahu bahwa yang namanya atom karbon di bagian paling ujung itu pasti CH-nya 3, ya enggak? Nah, kalau CH-nya 3 otomatis dia atom C yang tersier. Ya, benar sekali. Nah, otomatis 3 derajat semua. Nah, beda untuk yang C nomor 2. Di sini cuma CH. Yang namanya CH berarti atom karbon yang hanya mengikat 1 atom C yang lain. Berarti dia namanya apa? Ya, benar, atom C primer. Berarti 1 derajat. Jadi, bisa kita simpulkan untuk nomor 2, atom C primernya ada nggak? Ada, Bu. Berapa? 1. Yang 2 derajat ada nggak? Nggak ada, Bu. Berarti 0. Yang 3 derajat? Nggak ada? Oh, jelas ada. Sejumlah berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Yang 4 derajat ada? Nggak ada. Berarti 0. Gini ya. Oke.